Pak Karso adalah seorang petani yang hidupnya terjalin erat dengan tanah dan cuaca. Usianya menginjak 50-an, namun semangatnya tak lekang dimakan usia. Tercermin dari kulitnya yang legam, terbakar matahari, dan telapak tangannya yang kapalan karena menggarap ladang. Desanya, yang dinamai Pondok Rejo, adalah sebuah kantong damai di kaki Gunung Harapan, sebuah gunung yang megah sekaligus misterius di Jawa Timur. Setiap pagi, kabut tipis merangkak turun dari puncak, menyelimuti ladang-ladang jagung dan sayuran. Seolah gunung itu bernapas tepat di atas mereka. Kehidupan Pak Karso sederhana, mengalir seperti air sungai kecil di belakang rumahnya. Rutinitasnya adalah bangun sebelum subuh, menunaikan salat, lalu berangkat ke ladang. Siang harinya, ia akan mencari ranting kering untuk kayu bakar di tepi hutan, tidak pernah terlalu jauh dari jalur yang sudah dikenalnya. Hutan Gunung Harapan memang menyimpan banyak cerita. Sebagian adalah kisah keindahan alam, sebagian lagi bisik-bisik mistis yang diwariskan turun-temurun. Penduduk desa tahu betul batas mana yang boleh dijelajahi dan mana yang sebaiknya dihindari. 1 minggu sebelumnya, suasana damai Pondok Rejo terusik oleh kabar hilangnya seorang pendaki. Namanya Bima, seorang pemuda dari kota yang dikenal ambisius dalam menaklukkan puncak-puncak gunung. Ia dilaporkan hilang setelah 2 hari mendaki sendirian. Selama 10 hari penuh, tim SAR gabungan dari berbagai kota, dibantu warga desa dan para relawan, menyisir setiap sudut Gunung Harapan. Helikopter meraung di atas kepala. Suara peluit dan panggilan bersahutan di antara pepohonan rimbun. Pak Karso turut serta dalam beberapa hari pencarian, ikut merasakan keputusasaan dan kelelahan yang sama seperti warga lainnya. Namun, Bima seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Hanya kehampaan. Setelah 10 hari tanpa hasil, operasi pencarian dihentikan. Keluarga Bima kembali ke kota dengan hati hancur, meninggalkan gumpalan awan kesedihan yang tak kasat mata menggantung di atas Pondok Rejo. Misteri hilangnya Bima menjadi cerita kelam terbaru dari Gunung Harapan. Waktu berlalu, dan desa perlahan kembali ke ritmenya. Namun, ganjalan di hati Pak Karso tak kunjung hilang. Ia selalu merasa kasihan pada keluarga Bima. Siapa yang tidak sedih jika anak muda mereka tak pernah kembali? Pada suatu sore yang mendung, sekitar 15 hari sejak Bima dinyatakan hilang dan seminggu setelah pencarian dihentikan, Pak Karso merasakan dorongan aneh. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan aroma tanah basah menusuk hidung. Ia berangkat mencari kayu bakar seperti biasa, namun kali ini langkahnya terasa lebih berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menariknya. Aneh, gumamnya dalam hati. Ia merasa seperti digiring, bukan oleh kakinya sendiri, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dorongan itu kuat, membujuknya untuk menyimpang dari jalur setapak yang biasa ia lalui, jauh lebih dalam ke bagian hutan yang jarang dijamah. Bagian yang oleh sesepuh desa disebut hutan larangan, bukan karena angker, melainkan karena medannya yang sulit dan seringkali menyesatkan. Keringat dingin membasahi pelipis Pak Karso, bukan karena lelah, melainkan karena firasat aneh yang merayap di benaknya. Aroma pinus bercampur dengan bau sesuatu yang asing, bau tanah basah yang menyengat, dan sedikit sentuhan anyir yang membuatnya merinding. Jantungnya berdebar tidak karuan, seolah ada suara yang membisikkan sesuatu di telinganya. Namun, tak ada wujudnya. Ia terus melangkah, matanya menjelajahi setiap lekuk pohon dan semak belukar. Ada rasa penasaran yang kuat, bercampur dengan ketakutan yang tak beralasan. Ia merasa seperti ada yang menunggunya, sebuah janji yang harus ia penuhi tanpa ia sadari. Langkah kakinya terhenti di sebuah ceruk tersembunyi. Di bawah rimbunnya pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai. Di sanalah, teronggok di antara tumpukan dedaunan kering yang tebal, sebuah bayangan hitam. Awalnya, Pak Karso mengira itu hanyalah gundukan sampah atau batang pohon tumbang. Namun, saat ia mendekat, firasat buruknya menjadi kenyataan yang mengerikan.
Bayangan itu adalah sesosok tubuh manusia. Tubuh itu sudah tidak utuh. Beberapa bagian mulai menyatu dengan tanah. Namun, pakaian pendaki yang lusuh masih terlihat jelas. Sebuah ransel kecil tergeletak tak jauh dari sana. Wajahnya sudah sulit dikenali. Tetapi Pak Karso tahu, ini pasti Bima, pendaki yang hilang itu. Tubuhnya terbaring dalam posisi meringkuk, seolah mencari perlindungan terakhir dari dinginnya gunung. Kematiannya bukan kematian yang tenang. Sebuah jeritan tertahan lolos dari bibir Pak Karso. Ia mundur beberapa langkah, kakinya lemas, tak bertenaga. Bau anyir dan amis yang kini sangat jelas menusuk hidung, membuat perutnya mual. Kengerian dan rasa iba bercampur aduk. 15 hari tubuh ini terbaring di sini, tanpa diketahui siapapun menunggu. Dan kini, ia yang menemukannya. Tanpa sadar, sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Terima kasih. Apakah itu hanya halusinasi akibat syok? Pak Karso tidak tahu. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus segera memberitahu warga desa. Dengan napas tersengal dan jantung yang berdetak tak keruan, Pak Karso berlari sekencang-kencangnya kembali ke desa. Kabar penemuan mayat Bima menyebar seperti api, menghebohkan seluruh Pondok Rejo. Dalam waktu singkat, aparat kepolisian dan tim forensik tiba di lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Disaksikan warga dengan wajah-wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Kasus hilangnya Bima akhirnya terungkap, meskipun dengan cara yang paling tragis. Pak Karso menjadi saksi kunci. Ia diinterogasi berulang kali. Ditanya, mengapa ia bisa sampai ke hutan larangan? Mengapa ia bisa menemukan jasad yang bahkan tim SAR pun tak mampu menemukannya? Ia mencoba menjelaskan tentang firasat aneh, tentang perasaan digiring oleh sesuatu, namun polisi hanya mencatatnya sebagai insting seorang petani yang hafal hutan. Beberapa warga memandang Pak Karso dengan tatapan campur aduk. Lega karena misteri terpecahkan, tapi juga sedikit ngeri, seolah Pak Karso memiliki ikatan gaib dengan gunung itu. Setelah kejadian itu, kehidupan Pak Karso tak lagi sama. Ia dihantui oleh gambaran jasad Bima, oleh bau anyir yang seolah menempel di indera penciumannya. Teror perlahan merambat, menggerogoti ketenangan Pak Karso. Apa yang semula ia yakini sebagai efek trauma dan kelelahan, kini semakin nyata dan tak terbantahkan. Bayangan-bayangan yang dulu hanya melintas di sudut matanya, kini mulai membentuk wujud yang lebih jelas, meskipun selalu samar dan transparan. Biasanya, itu adalah sosok tinggi kurus, mengenakan pakaian pendaki yang lusuh, berdiri diam di ambang pintu kamarnya, atau di pojok dapur, mengawasinya tanpa suara. Sosok itu tak pernah menampakkan wajah dengan jelas, selalu tertutup bayangan atau hanya berupa siluet yang kabur. Namun Pak Karso tahu betul siapa itu. Bima. Teror itu masuk akal, merayap dari hal-hal kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau tanah basah dan anyir yang dulu ia cium di lokasi penemuan jasad, kini seringkali muncul tiba-tiba di dalam rumahnya. Bahkan saat jendela tertutup rapat, Pak Karso bisa merasakannya di ruang tamu, di kamarnya, bahkan saat ia sedang makan. Aroma itu datang dan pergi tanpa pola, selalu meninggalkan rasa mual dan takut. Malam-malamnya menjadi siksaan. Suara langkah kaki samar terdengar di luar rumahnya, seperti seseorang sedang mondar-mandir tanpa tujuan. Setiap kali Pak Karso mengintip, tak ada seorang pun, hanya kegelapan dan keheningan malam yang mencekam. Beberapa kali, barang-barang kecil di rumahnya bergeser dari tempat semula. Gelas yang ia letakkan di meja makan tiba-tiba berpindah ke rak piring. Sebuah pisau dapur jatuh sendiri dari dinding, padahal ia yakin sudah menggantungnya dengan kuat. Pintu kamarnya yang ia kunci sebelum tidur terkadang terbuka sedikit di pagi hari. Ia tahu itu bukan ulah tikus atau kucing. Ada sesuatu atau seseorang yang bermain-main dengannya. Kesehatan mental Pak Karso memburuk drastis. Ia menjadi pendiam, sering melamun dengan tatapan kosong, dan sulit tidur. Wajahnya cekung, matanya merah karena kurang istirahat. Ia sering terlihat berbicara sendiri,
mengusir sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Warga desa mulai khawatir. Beberapa tetangga menyarankan Pak Karso untuk pergi berobat, yang lain menyuruhnya untuk mengundang kiai atau dukun desa. Pak Karso mencoba semuanya. Kiai desa datang, membaca doa-doa, dan memercikan air yang sudah didoakan, namun teror itu tetap ada, seolah mengejek setiap upaya yang ia lakukan. Suatu malam, Pak Karso sedang duduk sendirian di ruang tamu yang temaram, mencoba menenangkan diri setelah seharian dihantui bisikan dan bayangan. Udara di sekitarnya mendadak terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu minyak di pojok ruangan berkedip-kedip, seolah ada hembusan napas tak kasat mata yang mengganggu apinya. Kali ini, sosok itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah ruangan, hanya beberapa langkah dari Pak Karso. Tinggi, kurus, dengan ransel di punggungnya. Kali ini, Pak Karso bisa merasakan tatapan mata sosok itu. Meskipun wajahnya tetap samar, seolah tertutup kabut tipis. Ketakutan mencekik Pak Karso. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Seluruh tubuhnya lumpuh oleh kengerian. Apa maumu? Bisik Pak Karso dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Ia berharap sosok itu akan menjawab, mengutuknya, atau melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, sosok itu hanya diam, mengawasinya. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus, transparan, namun Pak Karso bisa melihatnya. Telunjuknya mengarah padanya, lalu perlahan bergerak ke bawah, seolah menunjuk ke tanah di bawah kaki Pak Karso. Lalu, gerakan itu beralih, membentuk isyarat yang tak asing. Isyarat menangkupkan kedua tangan di dada, lalu sedikit membungkuk. Sebuah isyarat hormat, isyarat terima kasih. Pak Karso menatap kosong, tak mengerti. Ia terus menatap, mencoba memahami apa yang ingin disampaikan. Apakah ia salah tafsir selama ini? Sosok itu mengulang gerakannya. Isyarat terima kasih, sebuah bisikan yang sangat lirih, hampir seperti desauan angin, terdengar di telinga Pak Karso. Kali ini, bisikan itu bukan lagi bisikan menakutkan, melainkan sebuah kalimat yang jelas. Terima kasih, Pak Karso, engkau yang menemukanku. Seketika, kengerian yang mencekiknya lenyap, digantikan oleh rasa haru dan penyesalan yang mendalam. Selama ini, ia telah salah menafsirkan. Roh Bima tidak datang untuk menerornya, tidak untuk membalas dendam. Roh itu datang karena Pak Karso adalah orang yang menemukannya, mengakhiri penderitaan jasadnya yang teronggok sendirian. Roh itu datang untuk berterima kasih, karena penemuan Pak Karso telah memberikannya kedamaian, sebuah tempat peristirahatan yang layak, dan doa-doa yang mengiringinya. Sosok Bima perlahan memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Kali ini, bukan memudar karena ia melarikan diri, melainkan memudar karena tugasnya sudah selesai. Ia telah menyampaikan pesannya. Ketakutan di hati Pak Karso tergantikan oleh rasa lega yang luar biasa, namun juga sedikit melankolis. Malam itu, Pak Karso bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Pagi harinya, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Bau anyir dan dingin tak lagi ada. Rumahnya terasa hangat kembali. Ia pergi ke ladang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan lagi tatapan pengawas yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, Pak Karso pergi ke pemakaman desa. Ia berdiri di depan makam Bima, yang nisan sederhananya baru saja selesai dibuat. Ia menundukkan kepala, memanjatkan doa. Ia tahu, Bima kini telah tenang, dan Pak Karso, seorang petani sederhana di kaki Gunung Harapan, kini membawa sebuah rahasia. Sebuah pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang hidup dan mati, tentang batas tipis antara dunia nyata dan gaib. Ia telah menjadi perantara bagi sebuah jiwa yang ingin mengucapkan terima kasih terakhir.